bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam Bu Mulyani. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Sofi, supaya bisa terus mendampingi murid kita di sekolah ya Bu. Iya Bu, amin. Bu Sofi, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita nih Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Mulyani, apa yang mau Ibu ceritakan? Sebelumnya mohon maaf nih Bu, kalau mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Mulyani. Silakan Bu Mulyani. Apa yang mau Ibu Mulyani ceritakan? Ya Bu Sofi, begini Bu Sofi, saya mau ceritakan tentang masalah saya di kelas Bu. Saya membutuhkan bantuan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan saya Bu. Oh begitu. Ya udah Bu Mulyani, masuk dulu Bu. Silakan duduk Bu Mulyani. Dengan senang hati Bu Mulyani. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu Bu Mulyani? Ya terima kasih sebelumnya Bu Sofi. Sebenarnya begini Bu, saya membutuhkan pendapat atau solusi dari Ibu untuk memecahkan masalah saya yang saya hadapi di kelas saya Bu. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya masalahnya apa ya Bu Mulyani? Coba Bu Mulyani ceritakan saja. Siapa tahu saya bisa membantu. Begini Bu Sofi, saya merasa akhir-akhir ini Bu, murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Oh begitu. Terus apa yang menjadi permasalahan dari Bu Mulyani? Yang jadi masalahnya Bu, selain kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, murid-murid yang mengerjakan tugas yang saya berikan hanya sebagian saja Bu. Oh begitu. Memang sebagian besar itu berapa persen murid-murid mengerjakan tugas dari kelas yang Ibu ajar? Hanya sekitar 60% saja Bu, murid-murid yang mengerjakan tugas dari saya tiap kelasnya Bu. Ini yang membuat saya sedih Bu. Oh begitu. Jadi masalahnya selain kurang antusias dalam pembelajaran, ternyata hanya 60% saja murid-murid yang mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Iya Bu, itulah masalahnya Bu. Jadi menurut Bu Mulyani, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Saya sebenarnya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme murid-murid dalam pembelajaran saya. Dan mereka mau mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Itu sih inti dari tujuan saya datang nih, Bu Sofi. Oke, berarti Bu Mulyani pengen dapat cara atau solusi bagaimana supaya anak-anak murid Bu Mulyani meningkat antusiasmenya dan pembelajaran Ibu ya Bu. Dan murid-murid mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya Bu. Iya, Bu Sofi. Menurut Bu Mulyani, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu Mulyani ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan, Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu Mulyani membuat murid anak-anak Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu?
Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, Bu. Murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Wah, iya Bu, bagus sekali tuh Bu. Dengan murid aktif di kelas, tentunya dia tidak akan bosan ya Bu. Dan dengan adanya speaking atau games, tentunya pembelajaran akan menjadi menyenangkan ya Bu. Iya, Bu, itu harapan kita. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan kebanyakan, Bu. Dan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau menurut Bu Mulyani nih, kira-kira ya pembelajaran yang sudah Bu Mulyani laksanakan saat ini, kalau di dari level 1 sampai 10, pembelajaran yang sekarang sudah dijalankan Ibu berada di level berapa nih? Karena melihat situasi ini ya, Bu, menurut saya di level 6 lah, Bu. Kenapa saya bilang di level 6? Karena tidak semua murid tidak antusias, Bu. Dan tidak semua murid sih, Bu, tidak mengerjakan tugas. Ada sebagian murid yang sangat antusias dalam belajar dan mau mengerjakan tugas, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Bu Mulyani nih, kira-kira sekarang itu Bu Mulyani ingin di level berapa nih setelah obrolan kita? Harapan saya nih, Bu, setelah obrolan ini, kalau di level 10 jauh sekali ya, Bu, untuk mencapainya karena waktu juga. Kalau menurut saya level 8 juga udah sangat bagus, Bu. Di level 8 berarti ya Bu ya, apa sih yang bisa Bu Mulyani lakukan untuk mencapai level 8 tersebut nih? Agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tadi berarti dari level 6 ya Bu Mulyani? Iya, Bu. Dari level 6 saya ingin ke level 8. Jadi, apa yang ingin saya lakukan? Saya akan memperbaiki pola pembelajaran saya ya, Bu. Selain itu, saya menggunakan berbagai sumber pembelajaran ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku paket dan LKS, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video di YouTube atau situs-situs di internet atau di aplikasi, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Menurut saya, itu rencana yang sangat bagus sekali, Bu Mulyani. Tadi Bu Mulyani akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian tugas yang tidak terlalu banyak dan tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya, Bu, amin. Dan apa komitmen Ibu terhadap rencana tadi nih? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi pelajaran, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi pelajaran, tanpa ada unsur paksaan.
akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Terus, siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, Bu, mudah-mudahan, Bu. Terima kasih, Bu Sofi, atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Sekarang kita sudah ada di ujung sesi nih, Bu. Apa sih yang Bu Mulyani dapatkan nih sekarang dari kegiatan sore hari ini tuh? Sudah dapatkah solusinya? Setelah saya ngobrol sama ibu ya, alhamdulillah dari awalnya saya tuh masih bingung bagaimana solusi dari masalah saya, Bu. Setelah mengobrol dengan ibu, alhamdulillah saya menemukan solusinya, Bu. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana meningkatkan antusiasme belajaran murid, menggunakan banyak sumber belajar, memberikan pembelajaran yang mengasyikkan sesuai minat dan bakat murid, Bu. Oke, kalau begitu. Nanti Senin depan kita ngobrol lagi ya, Bu Mulyani ya. Oh baik Bu, dengan senang hati. Saya ingin mendengar bagaimana nih kemajuannya setelah 1 minggu ke depan ya, Bu Mulyani, tentang rencana yang sudah Bu Mulyani ceritakan tadi. Ya, terima kasih Bu Sofi. Senang sekali bisa sering dengan Ibu, ada manfaatnya gitu. Saya jadi dapat memberikan solusi atas obrolan kita ini ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Mulyani. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam, Bu Mulyani.